Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 44. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Pada sewaktu-waktu di istana Kaisar Surgawi keluarga Jun, banyak orang yang tinggal di sekitar istana itu menutup telinga mereka karena mendengar sebuah suara yang sangat aneh. Chun Santian juga mendengar suara itu, jadi dia memutuskan untuk pergi dan menemui Chun Xiao. Benar, suara yang aneh itu berasal dari Chun Xiao yang sedang belajar bermain kukin. Saat melihat kakeknya datang, Chun Xiao berhenti memainkan kukin miliknya. "Kakek, apa yang terjadi?" tanya Chun Xiao. Chun Santian hanya menghela nafas. "Xiao Er, setiap orang di dunia ini memiliki bakatnya masing-masing. Jadi seseorang hanya perlu bekerja keras pada bakatnya itu untuk menjadi sukses. Dan sepertinya kamu tidak memiliki bakat dalam bidang musik. Jika kamu terus bermain seperti ini, kamu akan membuat masyarakat di sekitar menjadi resah," kata Chun Santian untuk menasehati Chun Xiao. Wajah Chun Xiao menjadi sedih saat mendengar nasihat kakeknya itu. "Tapi kakek, aku sangat tertarik untuk bermain kukin," ucap Chun Xiao dengan lemah. Melihat itu, Chun Santian segera memikirkan sebuah ide. Dia lalu tersenyum pada Chun Xiao. "Kalau kamu memang ingin belajar bermain kukin, bagaimana kalau kamu mencari seorang master untuk mengajarimu? Kebetulan, pelindungmu adalah orang yang memasuki Tao melalui jalur musik. Dia sangat ahli dalam bermain kukin. Jika kamu sungguh ingin belajar, carilah dia dan mintalah dia untuk mengajarimu," kata Chun Santian. Malam harinya, ditemani bulan purnama yang bersinar terang di atas langit, Chun Xiao duduk bersila di depan seorang wanita. Wanita itu dengan tenang menggerakkan jari-jarinya di atas kukin miliknya. Suara-suara yang menenangkan segera bergema di hutan bambu itu. Chun Xiao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan serius mendengarkan wanita di depannya memainkan kukin miliknya. Pada akhir lagu, sebuah kekuatan misterius akhirnya muncul di antara Chun Xiao dan wanita itu. Dan setelah itu, wanita itu pun berhenti memainkan kukin miliknya. "Kenapa kau datang menemuiku?" tanya wanita itu dengan tenang. "Senior, aku ingin belajar bermain kukin darimu," jawab Chun Xiao sambil tersenyum. Wanita itu tidak langsung menyetujuinya. Dia lalu bertanya terlebih dahulu, "Tahukah kamu lagu apa yang baru saja aku mainkan?" Mendengar pertanyaan itu, Chun Xiao segera menjawab, "Angin yang sedih menggerakkan sebatang bunga, dan hatiku dipenuhi kebencian dan sakit hati. Sebuah benda memiliki sifat halus, namun juga memiliki sifat jatuh. Suara-suara itu tersembunyi, namun itu menjadi yang pertama muncul." Mendengar jawaban Chun Xiao itu, wanita itu sedikit terkejut. "Kamu tidak bisa bermain kukin, tapi kamu bisa tahu apa yang aku mainkan. Kau cukup berbakat dalam musik." Setelah mengatakan itu, wanita itu mengangkat kukin miliknya dan kemudian melemparkannya pada Chun Xiao. Chun Xiao dengan cepat menangkap kukin itu. "Cobalah mainkan satu lagu terlebih dahulu. Aku ingin melihat dasar dari kemampuanmu," kata wanita itu. Chun Xiao merasa canggung saat diminta untuk memainkan kukin. Dia menjadi teringat ekspresi kakeknya saat itu. Namun pada akhirnya, Chun Xiao tetap memainkan sebuah lagu, dan lagu itu adalah lagu yang dikenalnya di dunia modern di kehidupan sebelumnya. Setelah mendengar Chun Xiao memainkan lagu itu,
Wanita itu hanya bisa terdiam. "Jadi begitu, kau sungguh tidak cocok untuk memainkan Guqin jenis ini," ucap wanita itu. Chun Xiao menjadi cemas saat mendengar itu. "Guru, apakah tidak ada solusi sama sekali?" tanya Chun Xiao. Wanita itu lalu berdiri dan kemudian berjalan ke arah Chun Xiao. Qin menggunakan hati untuk memasuki Tao. Senar memainkan suara hati, yang juga merupakan jalan hidup seorang kultivator. Arti dari Guqin adalah tentang gunung dan air yang mengalir. Ini merupakan instrumen musik yang tertutup. Wanita itu lalu menunjuk hati Chun Xiao dan melanjutkan, "Dan kamu, hatimu terlalu terbuka. Setiap suku kata yang keluar darimu itu mengatakan, 'Ayo lihat aku.'" Kembali ke masa sekarang. Orang-orang sangat terkejut saat mendengar musik yang belum pernah mereka dengar sebelumnya itu. Mereka membuka mulut mereka sembari menatap Chun Xiao dengan takjub. Guqin macam apa itu? Apakah itu benar-benar Guqin?" Ye Xingyun dan Qin Xuan tercengang. "Suara ini, itu terus bergema di kepalaku." Feng Qingling menjadi sangat bersemangat. Suaranya keras sekali. Jenis musik apa ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, pikir gadis suci sembari menatap Chun Xiao dengan takjub. Seluruh kota terguncang oleh permainan gitar Chun Xiao itu. Banyak orang sangat penasaran dan mereka pun berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Tanpa sadar, orang-orang yang menonton mulai mengangkat tangan mereka dan kemudian mereka bersorak untuk Chun Xiao. Ye Xingyun juga sangat bersemangat. Ye Xingyun akhirnya mengerti mengapa Chun Xiao sebelumnya memintanya untuk bersorak saat waktunya tiba. "Jadi begitu, aku akhirnya mengerti. Saudara Xiao, kamu memang luar biasa," gumam Ye Xingyun dengan hati yang gembira. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya, dan akhir kata, bye.